pada tanggal 13 April 2023, Kepolisian Sektor Jatinegara, Kota Bekasi mengeluarkan pengumuman resmi mengenai pencarian orang hilang bernama Ibu Rani Putri, lahir tahun 1984, yang tinggal di apartemen Permata Biru, wilayah Kelurahan Jatinegara, Bekasi. Menurut keterangan keluarga, Ibu Rani meninggalkan rumah sejak pagi hari 12 April, namun hingga malam tiba belum kembali. Mobil pribadinya pun tidak ditemukan, dan pihak keluarga serta kantor tempatnya bekerja tidak dapat menghubungi dirinya. Petugas kemudian menelusuri rekaman kamera pengawas CCTV di apartemen Permata Biru, mengembalikan waktu rekaman ke sekitar pukul 7:30 pagi, 12 April 2023. Ini adalah waktu ketika keluarga terakhir kali melihat Ibu Rani keluar dari unit apartemennya. Rekaman CCTV di dalam lift menunjukkan bahwa pada pukul 8:06, seorang pria memakai masker masuk ke lift. Sekitar 2 menit kemudian, Ibu Rani juga terlihat masuk ke dalam lift yang sama. Kamera lain di area lobi lift lantai bawah tanah, tempat Ibu Rani biasa memarkir mobilnya, mencatat bahwa pada pukul 8:08, ketika pintu lift terbuka, Ibu Rani keluar lebih dulu, dan pria tersebut berjalan tepat di belakangnya. Selama perjalanan di dalam lift hingga ke area basement, hanya ada 2 orang di sana, Ibu Rani dan pria tersebut. Begitu mereka keluar dari lobi bawah tanah, keduanya hilang dari pantauan kamera, sebab apartemen Permata Biru tidak memiliki sistem pengawasan CCTV di area parkir bawah tanah tempat Ibu Rani biasa memarkir kendaraannya. Berdasarkan keterangan saksi di apartemen dan hasil penelusuran awal, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa setelah keluar untuk bekerja, Ibu Rani sempat diikuti oleh seorang pria muda yang belum diketahui identitasnya. Dari situ muncul dugaan kuat bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya. Biasanya, proses mengambil mobil dan keluar dari basement tidak memakan waktu lebih dari 5 hingga 10 menit. Namun, pada rentang waktu tersebut, kamera di pos pengawasan keluar masuk kendaraan tidak mencatat mobil Ibu Rani meninggalkan gedung. Baru pada pukul 8:25, kamera mencatat mobil milik Ibu Rani masih berada di basement. Tetapi pengemudi bukan dirinya, melainkan seorang pria yang tidak memakai masker. Karena terhalang kaca mobil, wajah pria itu tidak terlihat jelas. Namun dapat dipastikan bahwa saat mereka masuk lift, pria itu berdiri lebih dulu, Ibu Rani di belakang, dan keduanya tidak menunjukkan ekspresi atau gerak tubuh yang menandakan saling mengenal. Bahkan ketika sampai di lantai parkir B3, Ibu Rani keluar lebih dahulu, lalu diikuti pria tersebut. Keluarga dan teman-teman dekat Ibu Rani tidak mengenali pria itu. Berdasarkan hasil analisis awal, pihak petugas kepolisian menduga bahwa hilangnya Ibu Rani berkaitan langsung dengan pria tersebut, dan mereka meninjau 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Ibu Rani sama sekali tidak mengenal pria itu karena selama di lift hingga ke basement tidak ada interaksi antara keduanya. Kemungkinan kedua, mereka mungkin saling mengenal, namun pria itu sengaja menyamarkan diri dengan memakai masker, menghindari kontak langsung, selalu berdiri di belakang agar tidak dikenali. Dalam pemeriksaan terhadap satpam dan resepsionis apartemen, petugas menemukan informasi bahwa pria tersebut sempat mengaku sebagai penghuni apartemen dan meminjam kartu akses untuk masuk lift. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang, diketahui bahwa pria itu bukanlah penghuni apartemen, sebagaimana ia katakan. Satpam menjelaskan bahwa pada pagi hari itu, waktu sibuk ketika banyak penghuni berangkat kerja, pria tersebut menipu petugas keamanan di lobi dengan alasan bahwa ia baru saja turun dari lantai atas dan lupa membawa kartu akses. Karena situasi padat, petugas tidak memeriksa lebih lanjut dan akhirnya membiarkan pria itu menggunakan lift. 2 hari kemudian,
tanggal 15 April 2023. Memasuki hari keempat, sejak Ibu Rani dinyatakan hilang, petugas kepolisian kembali menelusuri jejak mobilnya melalui rekaman kamera pengawas milik warga di sekitar area Bekasi Timur. Dari hasil pantauan, mobil itu terlihat meninggalkan pusat kota menuju arah timur. Lalu sekitar 1 jam kemudian berbalik arah melewati Jalan Ahmad Yani dan menuju apartemen Grand Alam, di mana pada pukul 9:20 menit, mobil tersebut masuk ke area parkir lantai B1. Di sana, mobil diparkir selama sekitar 10 menit. Kemudian pria tersebut keluar sendirian dan menyewa ojek online untuk pergi dari lokasi. Petugas kepolisian Bekasi kemudian menemukan mobil Ibu Rani di area parkir bawah tanah, apartemen Grand Alam, berjarak sekitar 3 km dari tempat tinggalnya. Dari luar mobil, terlihat seseorang dalam posisi duduk tidak bergerak di lantai mobil. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Pemeriksaan awal di lokasi mengonfirmasi bahwa korban adalah Ibu Rani Putri, yang telah dilaporkan hilang 4 hari sebelumnya. Tubuh korban ditemukan dalam posisi tengkurap di kursi belakang. Kepalanya ditutup dengan sebuah jaket, dan terdapat memar pada bagian leher, serta bekas darah di lantai mobil. Penyelidikan lanjutan menunjukkan bahwa bagian kepala korban diikat dengan potongan kain dari lengan kanan jaket yang digunakan untuk menutupi kepala. Saat jenazah dikeluarkan dari mobil, terlihat adanya darah mengalir dari hidung, telinga, dan mulut, dengan luka lecet serta memar berat di sekitar leher. Dari hasil pemeriksaan forensik awal, dapat dipastikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Polisi menduga kuat bahwa pria yang sebelumnya mengendarai mobil milik Ibu Rani adalah pelaku utama. Tim forensik kemudian memeriksa setir kemudi, tuas spion, dan gagang pintu mobil, dan berhasil menemukan sidik jari yang diduga milik pelaku. Selain itu, dari tas dan barang-barang pribadi korban, tidak ditemukan harta berharga. Biasanya Ibu Rani selalu membawa telepon genggam, namun kali ini tidak ditemukan di lokasi. Berdasarkan keterangan tetangga, sehari sebelum kejadian, Ibu Rani sempat menerima 10 juta rupiah dari seorang tetangga untuk ditransfer melalui bank, dan ia hanya meninggalkan 500 ribu rupiah untuk asisten rumah tangga membeli kebutuhan rumah tangga. Di kursi penumpang depan, polisi menemukan sepasang sandal wanita yang kemungkinan besar terlepas saat korban diserang di luar mobil. Setelah membunuh korban, pelaku memindahkan jasadnya ke dalam mobil, mengambil kembali sandal tersebut, lalu menaruhnya di kursi depan. Hasil autopsi menunjukkan banyak luka memar di leher akibat tekanan kuat, yang menyebabkan sesak napas dan pecahnya pembuluh darah di hidung dan telinga, menjelaskan adanya darah di lantai mobil. Dengan bukti-bukti tersebut, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa besar kemungkinan Ibu Rani Putri dibunuh di area parkir bawah tanah, apartemen Permata Biru, tempat ia biasa memarkir mobilnya. Penyelidikan di lokasi juga menemukan noda darah di sekitar tempat mobil biasa diparkir. Hasil uji laboratorium polisi forensik Kota Bekasi mengonfirmasi bahwa darah tersebut identik dengan darah korban, menegaskan bahwa lokasi parkir bawah tanah itu adalah tempat kejadian utama TKP. Setelah melalui proses penyaringan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh data yang ada, Kepolisian Kota Bekasi akhirnya berhasil mengidentifikasi seorang pria bernama lengkap Andi Wirawan. Lahir pada tahun 1988, bertempat tinggal di Kelurahan Sukaindah, Kota Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sidik jari forensik menunjukkan bahwa sidik jari milik Andi Wirawan sepenuhnya identik dengan sidik jari yang ditemukan pada setir, kemudi dan gagang pintu mobil milik korban, Ibu Rani Putri. Begitu, identitas pelaku dikonfirmasi. Tim penyidik segera
membentuk beberapa satuan tugas khusus untuk menelusuri jejak pelarian Andi Wirawan. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, diketahui bahwa pelaku tidak menggunakan kendaraan pribadi, melainkan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan transportasi umum, sehingga setiap jalur yang mungkin dilalui olehnya diselidiki secara menyeluruh. Dari hasil penelusuran di sekitar jalur bus kota Bekasi menuju terminal Kampung Rambutan, seorang sopir bus memberikan keterangan bahwa ia sempat melihat seorang pria dengan ciri-ciri mirip pelaku menaiki bus menuju arah terminal tersebut. Namun, di pertengahan perjalanan, pria itu turun dan kemudian melanjutkan perjalanannya dengan ojek online. Rekaman kamera pengawas di dekat pintu bus memperlihatkan Andi Wirawan keluar dari bus sambil membawa beberapa telepon genggam. Terlihat menggunakan 2 ponsel sekaligus. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia menggunakan 1 ponsel milik korban dan 1 ponsel miliknya sendiri. Di area tersebut terdapat banyak ojek tradisional, tetapi Andi tidak memilih salah satu dari mereka. Ia tampak terus memainkan ponsel sebelum akhirnya memesan ojek online yang dikendarai oleh pengemudi berjaket kuning. Diduga dari aplikasi Bibirit, keterangan dari pengemudi ojek online menyebutkan bahwa penumpang dengan ciri-ciri itu benar turun di sekitar terminal Kampung Rambutan. Berdasarkan informasi tersebut, Kepolisian Bekasi segera membagi beberapa tim operasi, salah satunya langsung dikirim ke kota Purwakarta, Jawa Barat, tempat orang tua Andi Wirawan tinggal. Namun, ketika petugas setiba di sana, diketahui bahwa Andi tidak kembali ke rumahnya. Melalui kegiatan penelusuran lapangan dan pengumpulan informasi dari kenalan pelaku, polisi mengetahui bahwa Andi memiliki sejumlah hubungan di beberapa daerah lain seperti Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kota Cirebon. Sejumlah tim dikirim untuk memeriksa kemungkinan keberadaannya di lokasi-lokasi tersebut, tetapi tidak ditemukan hasil yang signifikan. Saat penyelidikan hampir menemui jalan buntu, tim yang bertugas di Purwakarta melaporkan bahwa mereka menemukan jejak keberadaan Andi Wirawan di sekitar rel kereta api yang melintasi Jalan Nasional 1 di kawasan kota Purwakarta. Pada saat ditemukan, Andi Wirawan sedang duduk menunduk di dekat rel, menunggu kedatangan kereta dengan maksud mengakhiri hidupnya. Berkat tindakan cepat petugas, Andi Wirawan berhasil diamankan sebelum ia sempat melakukan aksi bunuh diri. Di hadapan penyidik, Andi Wirawan menundukkan kepala dan mengakui bahwa Ibu Rani Putri adalah orang yang pernah ia kenal sejak lama, tetapi sudah tidak berhubungan selama bertahun-tahun karena waktu yang telah lama berlalu ketika peristiwa itu terjadi. Ibu Rani tidak mengenalinya terutama karena Andi selalu menunduk dan memakai masker. Ia mengaku telah menahan pintu lift agar Ibu Rani harus menggunakan lift yang sama dengannya, sehingga rencananya dapat berjalan sesuai keinginan. Ketika mereka tiba di area parkir bawah tanah lantai B3, Andi Wirawan tiba-tiba mencekik leher korban dengan tangan, menyebabkan korban kehilangan kesadaran. Setelah itu, ia menarik tubuh korban ke kursi belakang mobil, mengambil jaket yang ada di kendaraan, lalu membungkus kepala korban untuk menutupi wajahnya sebelum mengemudikan mobil keluar dari apartemen Permata Biru. Ia kemudian melintasi jembatan Cendrawasih menuju wilayah Kecamatan Cikarang Timur dan menggunakan kartu identitas korban untuk menghubungi layanan pelanggan bank, meminta penggantian kata sandi internet banking. Dengan cara tersebut, Andi Wirawan berhasil mengambil uang dari rekening Ibu Rani, sekaligus mengirim pesan palsu kepada keluarga korban untuk meminjam uang, sehingga berhasil menipu dan menguasai total 16 juta rupiah. Sebagian dari uang itu, sebesar 9 juta rupiah, digunakan oleh Andi untuk mengisi saldo permainan daring game online. Setelah itu, ia mengemudikan mobil ke apartemen Grand Alam, tempat Ibu Rani biasa berolahraga di pusat kebugaran gym.
Dan di sanalah ia menyembunyikan mobil serta jenazah korban di lantai parkir B1. Sebelum melarikan diri, selama masa pelarian, Andi Wirawan sempat berhenti di sebuah toko elektronik di Jalan Ahmad Yani, Harapan Indah, untuk menjual telepon genggam milik korban, sekaligus membeli pengisi daya untuk ponselnya sendiri. Pada malam harinya, karena dihantui rasa bersalah, ia berjalan menuju jembatan Ampera, bermaksud melompat ke Sungai Musi untuk mengakhiri hidupnya. Namun setelah melihat arus air yang deras dan jembatan yang tinggi, ia ragu-ragu, lalu melemparkan ponsel milik korban ke sungai sebelum naik kendaraan umum menuju Purwakarta dengan niat menemui orang tuanya untuk terakhir kali. Pada tanggal 16 April, Andi Wirawan akhirnya ditangkap di dekat rel kereta api di Purwakarta. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, ia mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakan kejam yang telah dilakukannya. Ia mengatakan bahwa seandainya waktu bisa diulang, ia tidak akan pernah melakukan hal itu. Kasus ini mengguncang masyarakat Kota Bekasi, terutama di lingkungan apartemen Permata Biru. Pihak manajemen apartemen mengaku bahwa sistem kamera keamanan di gedung tersebut belum sepenuhnya memadai. Mereka menjelaskan bahwa sebelum peristiwa tragis itu terjadi, rencana penambahan CCTV sebenarnya sudah diajukan, tetapi belum sempat direalisasikan. Andai saja sistem pengawasan itu telah terpasang dengan sempurna sejak awal, mungkin kejadian mengerikan ini bisa terungkap lebih cepat. Dan nyawa seorang wanita tak bersalah tidak akan melayang dengan cara yang begitu menyedihkan.